Halo semuanya, selamat datang di video aku. Di video ini aku mau ngerjain tugas dari mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampunya Bu Gita Garliani, SIKOM MM. Nah, di video ini aku akan menjelaskan sebuah kasus tentang manajemen dalam organisasi. Kasus tugas ini aku pakai contoh kasus fiktif yang sering banget terjadi di perusahaan makanan atau manufaktur. Nama perusahaannya adalah PT Garuda Food. Bukan perusahaan asli tapi tipe masalah realistisnya yang umum terjadi. Di video ini aku bakal jelasin alur kejadiannya, masalah manajemen yang muncul, dampaknya ke perusahaan, sampai ke solusi yang harus dilakukan. Oke, langsung aja kita mulai ini. Nah, yang pertama ada latar belakang dulu ya. Manajemen memiliki peran penting dalam mengatur jalannya perusahaan. Jika salah satu fungsi manajemen tidak berjalan dengan baik, perusahaan bisa mengalami penurunan kinerja. Kasus PT Garuda Food dipakai sebagai contoh bagaimana masalah dalam planning, organizing, leading, dan controlling dapat menyebabkan turunnya produksi hingga 30%. Nah, penjelasan kasusnya, jadi ceritanya PT Garuda Food ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan. Selama beberapa bulan terakhir, permintaan produk terus meningkat. Harusnya perusahaan semakin berkembang, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Produksi perusahaan turun sampai 30% dalam 2 bulan. Setelah dianalisis, penyebab utamanya bukan kekurangan bahan baku atau mesin rusak, tapi karena masalah manajemen. Jadi ini bukan masalah teknis, tapi lebih ke bagaimana perusahaan mengatur orang, pekerjaan, komunikasi, dan sistem kerjanya. Disinilah fungsi manajemen mulai kelihatan apakah dijalankan dengan benar atau tidak. Nah, ini ya penjelasan kasusnya. PT Garuda Food bergerak di bidang makanan ringan, permintaan naik tapi produksi turun 30%. Masalahnya berasal dari manajemen, bukan dari teknis. Oke. Masalah utama dalam kasus ini muncul karena 4 fungsi manajemen tidak berjalan dengan baik, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Aku jelasin satu-satu ya. Yang masalah pertama itu ada di bagian planning. Perusahaan nggak memperbarui perencanaan produksi, padahal permintaan pasar naik. Harusnya ada evaluasi rutin dan penyesuaian target, tapi ini nggak dilakukan. Akibatnya perusahaan masih pakai rencana lama, target produksi jadi agak realistis dan nggak sesuai dengan kondisi terbaru. Nah, ini ya ada contohnya. Nah, planningnya perencanaan produksi tidak diperbarui meski permintaan meningkat, tidak ada evaluasi rutin sehingga rencana tetap memakai data lama, target produksi tidak realistis dan tidak menyesuaikan kondisi baru, kurangnya forecasting untuk memprediksi kebutuhan pasar. Dan masalah kedua ada organizing. Pembagian tugas tidak jelas sehingga karyawan bingung tanggung jawabnya, struktur organisasi tidak tertata, alur pelaporan tidak jelas, shift kerja tumpang tindih, ada yang kelebihan orang, ada kekurangan orang, koordinasi antar bagian lemah sehingga proses kerja tidak teratur. Yang ketiga ada leading. Manajer jarang turun ke lapangan untuk memantau pekerjaan, tidak ada briefing rutin sehingga karyawan kurang memahami target harian. Komunikasi antara atasan dan karyawan lemah, motivasi karyawan menurun hingga kurangnya apresiasi dan arahan. Terus yang terakhir ada controlling. Terakhir. Tidak ada laporan harian untuk memantau progres produksi, monitoring mesin lemah sehingga kerusakan terlambat diketahui, jadwal maintenance tidak teratur dan sering tertunda, tidak ada evaluasi berkala untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana atau tidak. Dampak masalahnya, dari semua masalah tadi dampaknya cukup besar bagi perusahaan. Produksi turun hingga 30%, pesanan pelanggan terlambat dan menurunkan kepuasan, reputasi perusahaan menurun, karyawan stres dan motivasi kerja menurun, resiko kehilangan pelanggan tetap semakin besar. Kalau dibiarkan, perusahaan bisa kehilangan pelanggan, tetap merusak citra perusahaan di mata konsumen. Solusinya perbaikan planning. Jadi perbaikan planning ini ada buat perencanaan mingguan dan bulanan, lakukan forecasting permintaan pasar, evaluasi rencana rutin, dan kedua ada penguatan organisasi. Di penguatan organisasi ini
Ada penjelasan struktur organisasi dan alur pelaporan, aturan ulang pembagian tugas dan jadwal shift, tingkatkan koordinasi antar bagian. Ketiga, ada peningkatan leading. Manajer harus aktif turun ke lapangan, adakan briefing rutin setiap hari, bangun komunikasi dua arah, tingkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, optimalisasikan controlling. Untuk buat checklist dan laporan harian, lakukan mesin secara monitoring mesin secara teratur, jadwalkan maintenance rutin dan evaluasi. Nah, sekian ada penutupannya juga. Manajemen menentukan keberhasilan organisasi, kasus menunjukkan pentingnya fungsi-fungsi manajemen. Nah, jadi itu adalah penjelasan lengkap tentang kasus manajemen dalam organisasi di PT Garuda Food. Mulai dari penyebab penurunan produksi, fungsi manajemen yang bermasalah, dampaknya sampai ke solusi yang harus dilakukan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngerjain tugas yang sama. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.